Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang agen federal yang sangat terlatih setelah mengalami tragedi pribadi yang dalam, terutama kematian anaknya akibat sistem perawatan kesehatan yang buruk. Dia memutuskan untuk menjadi seorang pria bertopeng yang dikenal sebagai pria misterius. Dengan tujuan membasmi para korupsi, ia memburu dan mengeksekusi para politisi dan pengusaha konstruksi yang telah mengeksploitasi rakyat demi keuntungan pribadi. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Berlatar di Amerika Selatan, tepatnya di kota Brazil, cerita dibuka dengan memperlihatkan kerumunan warga yang sedang berdemo di depan gedung pemerintahan. Mereka berkumpul di sana karena seorang gubernur yang bernama Sandro Correa telah menjadi tersangka penggelapan dana di beberapa rumah sakit. Dan akibat kelakuan si pejabat ini, menyebabkan banyak pasien di beberapa rumah sakit meninggal dunia. Singkat cerita, film berpindah di beberapa hari yang lalu dengan diperlihatkan kepada anggota DIA bersenjata yang bisa diartikan divisi bersenjata khusus. Mereka akan menangkap Sandro, si gubernur korup yang sebelumnya saya jelaskan. Dan sesampainya di TKP, mereka membawa Sandro untuk dimintai keterangan. Tepat di dalam ruangan, Miguel dan Edu langsung menunjukkan rekaman si pejabat yang telah melakukan penggelapan dana di beberapa rumah sakit. Namun hal yang paling mengejutkan adalah di dalam rekaman itu berisi tentang si pejabat yang tidak segan akan membunuh bagi siapa saja yang membocorkan dan menghalangi aksinya tersebut. Di keesokan harinya, ketika si gubernur hendak sarapan, ia dihampiri oleh pengacaranya dan langsung memberikan kabar jika ia telah mengajukan uji banding terhadap kejaksaan setempat. Maka dari itu, si gubernur bisa menghabiskan masa tahanan di rumahnya sendiri. Dan karena takut jika ada seseorang yang mengincar nyawanya, ia meminta kepada pengacaranya untuk menyiapkan pengawal pribadi. He knows it wasn't me, right? I made it up. Singkat cerita, akhirnya Miguel pulang ke rumahnya dengan anaknya yang sudah tidur di atas sofa. Ia kemudian memindahkan anaknya tersebut ke kamar tidurnya. Dan ketika si anak terbangun, ia sempat mengucapkan selamat kepada Miguel karena telah berhasil menangkap para koruptor. Dad, is it really true? Di keesokan harinya, si anak yang akan dijemput oleh mantan istrinya Miguel berencana untuk mengajak si anak pergi menonton bola. Dan tak lama mantan istri Miguel datang ke sana bertujuan untuk membawa si anak ke rumahnya. Sesampainya di tempat kerja, Miguel langsung dibuat terkejut karena menerima kabar jika divisinya akan dibubarkan. Dan si atasan juga menambahkan jika kasus gubernur korup telah diambil oleh pihak kepolisian, yang membuat Miguel kesal karena ia sudah berbulan-bulan untuk menangani kasus tersebut. Setelah pergi dari tempat kerja itulah kemudian Miguel menemui anak dan mantan istrinya. Ia lalu mengajak anaknya untuk pergi menonton bola di stadion, sempat memberikan hadiah kepada anaknya. Namun karena pertandingan akan digelar beberapa saat lagi, ia pun langsung berangkat. Bye. I love you too. Yeah, you got it. Thanks a lot, man. Setibanya di sana, Miguel langsung turun dari mobil bersama anaknya dan akan pergi ke stadion berjalan kaki. Namun saat hendak pergi ke sana, anak Miguel ditembak entah oleh siapa. Seketika membuatnya panik di tempat itu. Singkat cerita, akhirnya Miguel pun tiba di rumah sakit dengan dua orang perawat yang langsung membawa anaknya ke ruang IGD. Akan tetapi Miguel yang diperintahkan untuk menunggu di luar, dan dikarenakan si perawat tidak menghampiri Miguel kembali, ia terpaksa masuk ke dalam dan melihat banyak sekali pasien yang terdampar, yang hal itu disebabkan oleh fasilitas rumah sakit telah dikorupsi oleh si korup. Miguel yang melihat anaknya sendiri yang terdampar tanpa satupun dokter yang merawatnya, dan dikarenakan anaknya kehilangan banyak darah, ia pun harus tewas saat itu juga.
Singkat cerita, Miguel pun kembali ke rumahnya dengan ditemani sahabat dekatnya yaitu Edu. Ia akan membantu proses penyelidikan atas kematian anaknya yang telah ditembak entah oleh siapa. Namun sampai detik ini, Edu sama sekali tidak melihat titik terang atas pelaku yang telah melakukan penembakan tersebut, dan Miguel yang masih terpukul atas kematian anaknya, dia pun melampiaskan dengan cara berjogging. Di saat jogging itulah Miguel berhenti karena melihat siaran langsung yang memberikan kabar jika si korup akan menjabat sebagai presiden baru di kota itu. Dan para pendemo tidak setuju jika negaranya harus berdiri di atas seseorang yang korup. Terlebih lagi, si korup telah menggelapkan dana rumah sakit yang membuat anak Miguel meninggal. Miguel yang sudah muak pun langsung membrutal saat itu juga. Di tengah-tengah kerusuhan, para polisi kemudian melemparkan sebuah gas air mata yang membuat Miguel kesusahan. Namun ada seseorang yang melemparkan topeng anti gas air mata yang membuat Miguel berubah menjadi pria sadis. Setelah menghadapi anak buah si korup, kini dia mulai masuk ke ruangan si korup dan langsung menghajarnya hingga wafat. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan seorang miliarder bernama Gomez. Gomez saat itu sedang bertemu dengan ibu menteri bernama Regina. Terungkap fakta, Regina lah yang sudah menghentikan kasus investigasi si gubernur atas sokongan dana dari Gomez. No que é que eu posso te ajudar desta vez? Keesokan harinya, Gomez mengadakan pertemuan dengan para koleganya yang merupakan seorang politikus. Gomez mengutarakan niatnya untuk mencalonkan anak kandungnya sebagai calon presiden menggantikan si gubernur yang kini telah tewas. Para politikus yang mendengar hal itu langsung tertawa karena mereka merasa anak Gomez tidak memiliki rekam jejak sebagai politikus. Gomez yang merasa kesal karena keinginannya ditolak, ia mengancam mereka kalau dirinya akan meminta Regina si menteri untuk meneruskan kembali menginvestigasi kasus korupsi si gubernur, yang mana kasus korupsi tersebut ada hubungannya dengan mereka. Para competir com a Júlia, para encerrar a operação Lifoma. Di sisi lain terlihat Miguel yang mulai kembali bekerja. Di sini komandannya telah berhasil menangkap orang-orang yang membuat rusuh di demonstrasi kemarin. Di antara orang-orang yang ditangkap itu, Miguel ingat kalau gadis ini adalah orang yang ia temui ketika demo kemarin. Miguel yang tidak ingin ketahuan kalau dirinya adalah dalang di balik kematian si gubernur, ia menawarkan diri untuk menginterogasi gadis tersebut. Interessados na morte do governador. Saat diinterogasi, diketahui nama gadis ini adalah Nina. Ia merupakan seorang programmer. Setelah menginterogasinya, Miguel mengetahui kalau Nina memiliki rekaman demo kemarin yang menunjukkan Miguel ada di sana. O direito de manifestação é garantido pela Constituição. Miguel pun langsung pergi ke ruangan bukti untuk mengambil ponsel Nina yang berisi rekaman itu. Malam harinya Miguel kembali mengunjungi Nina. Hal itu dikarenakan sebelumnya Miguel melihat banyak sekali dokumen penting si gubernur yang berhasil diretas dan disimpan di ponsel Nina. Melalui bantuan Nina, satu persatu dalang dari kasus korupsi alat kesehatan terungkap. Ternyata mereka adalah kolega-koleganya Gomez. Tak mau membuang waktu, Miguel langsung memburu para pejabat korup tersebut. Satu persatu dari mereka berhasil Miguel habisi. Dentro de casa foi homem não identificado. A polícia ainda tenta esclarecer.
Keesokan harinya berita kematian para politikus tersebar lewat berbagai media sosial. Nina yang merasa dirinya ikut terlibat dalam kasus tersebut, ia bertanya kepada sahabatnya, apakah ia bisa dikatakan sebagai pahlawan. Tak berselang lama Miguel kembali datang menemui Nina. Di sini Miguel meminta Nina untuk melacak siapa dalang yang mendanai para pejabat korup itu. Mendengar hal tersebut, Nina mencoba menolaknya karena dia takut ketahuan oleh pihak kepolisian. Namun di sini Miguel memberikan surat keringanan tahanan untuk ibu Nina. Sebagai imbalannya, diketahui kalau ibu Nina telah dipenjara karena dikambing hitamkan oleh seseorang. Keesokan paginya, Nina mengunjungi ibunya yang ada di penjara. Di sini Nina bertanya seberapa besar nilai yang harus ia bayar hanya untuk satu kebenaran. Ibunya kemudian menjawab kalau kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana saat satu pihak merasa telah melakukan kebenaran, maka pasti ada pihak lain yang tidak menginginkannya. Setibanya di rumah, Nina memutuskan untuk membantu Miguel dalam memburu seseorang yang telah mendanai para koruptor tersebut. Dan Nina berencana akan meretas kamera pengawas di sebuah apartemen yang mana di dalamnya akan menjadi tempat pertemuan antara ibu menteri dan si Gomez. I'm a fucking hacker. Sebelum melancarkan aksinya tersebut, Miguel sempat mampir ke tempat kerjanya bertujuan agar Edu tidak curiga terhadap aksi yang dilancarkan Miguel. Namun Edu langsung berkata kepada Miguel bahwa penjahat tersebut jelas bukan orang yang sembarangan. Karena di saat melancarkan aksinya, ia sama sekali tidak meninggalkan barang bukti di tempat tersebut. Dan dirasa Edu akan menjadi penghalang aksi Miguel berikutnya, ia pun langsung mengajaknya untuk pulang. Setelah Miguel bersiap-siap, itulah kemudian Edu kembali ke tempat kerjanya. Ia mengetahui jika target selanjutnya adalah ibu menteri yang sedang melakukan pertemuan dengan si Gomez. Ia sempat menelpon Miguel, namun sama sekali tidak ada jawaban dan memutuskan untuk berangkat sendirian. Di tempat kediaman Nina, ia berkomunikasi dengan Miguel yang sudah tiba di dalam gedung tersebut. Dan Nina langsung berkata kepada Miguel jika para pejabat sudah masuk beserta rekan-rekannya ke dalam gedung tersebut. Namun sebelum menghabisi para koruptor, tiba-tiba Edu pun datang ke dalam gedung itu. Hear me? Edu kemudian mengejar pria bertopeng itu dan di dalam pelarian itu, Miguel yang harus terkena tembakan oleh si Edu. Setelah kejadian itu, Miguel ditemukan oleh Nina dan langsung meminta bantuan Nina untuk menjahit luka di belakang punggungnya. Have you considered going to a hospital? Dari sinilah terungkap fakta bahwa si ibu menteri merupakan seseorang yang telah mendanai para pejabat termasuk si gubernur korup, dan itu semua atas perintah dari si Gomez. Would be very much appreciated if you could solve the issue for us. Singkat cerita, Miguel pun kembali ke kantornya dengan mengumpulkan semua staf yang ada di ruangan tersebut. Dan di saat itu juga Miguel memutuskan untuk menyelidiki si ibu menteri karena ia termasuk orang yang dicurigai. Namun sebelum semua itu disetujui, si atasan malah menghentikan semua rencana yang dibuat oleh Miguel. Dan ternyata si atasan sudah disogok oleh anak buahnya si Gomez. Di sisi lain, Miguel berencana akan membunuh Gomez karena dialah dalang dibalik semua ini. Ia juga diberitahu oleh Nina jika alamat Gomez sudah ada di tangannya. Tepat saat malam hari tiba, Gomez terlihat sedang mengadakan pertemuan dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, di mana ia secara belak-belakan memberitahu bahwa anaknya akan dicalonkan sebagai presiden pengganti si gubernur. Namun tiba-tiba saja anak si Gomez langsung pergi meninggalkan mereka semua dan mengadu kepada ibunya jika ia belum siap menjadi seorang presiden. Akan tetapi Gomez yang memiliki keputusan bulat pun memaksa anaknya untuk menjadi presiden. Alih-alih sedih anaknya mati, si Gomez malah melanjutkan pencalonan tersebut dengan dirinya lah yang akan maju menjadi presiden. Ia juga akan menghadiri debat yang akan diadakan esok hari. Di sisi lain, anak buah Gomez yang mengetahui tempat kediamannya Nina, si pembantu Miguel pun langsung masuk dengan Nina yang tidak ada di tempat tersebut dan langsung menembak teman Nina hingga tewas.
1 jam kemudian, Nina pun datang dengan langsung dibuat kaget karena temannya sudah tewas ditembak oleh anak buah si Gomez. Dan dikarenakan takut menjadi sasaran berikutnya, Nina pun langsung pergi ke tempat persembunyian Miguel. Ternyata saat Nina di dalam perjalanan, ia diikuti oleh anak buahnya Gomez sehingga mereka berdua yang terkepung pun harus melawan mereka semua. Nina, run! Nina yang kabur pun harus tertangkap oleh anak buah si Gomez. Ia memberikan tawaran kepada Miguel jika Nina ingin selamat, dia harus membunuh lawan debat Gomez yang akan diselenggarakan keesokan malamnya. Surely I'm a shadow during the debate. Let her go. What did you think? Setelah kejadian itu, para polisi langsung terjun dengan Edu yang menemukan ponsel Miguel dan ia langsung mengetahui jika sang eksekutor adalah teman dekatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, media pun meliput acara yang akan diselenggarakan malam nanti dan pihak keamanan sudah ada di sana sebelum para pencalon presiden tiba. Tepat setelah acara itu digelar, Gomez akan menghadapi lawan debat wanita bernama Julia. Mereka berdua akan beradu argumen untuk menjadi yang terbaik dari pandangan masyarakat. Namun Miguel yang sudah tiba di area itu pun langsung menghabisi orang-orang dari pihak keamanan. Di saat membidik itulah tiba-tiba saja si Edu datang dan langsung menggagalkan rencana Miguel. Di saat Edu terpojok, ia meminta Miguel untuk melepaskan topeng yang digunakannya. Karena saat ini ia sudah mengetahui jika di balik topeng tersebut adalah Miguel, dan setelah topeng itu dibuka, Edu kemudian mengatakan jika aksinya saat ini tidak ada bedanya dengan para koruptor rakus. Namun Miguel sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Edu dan langsung melanjutkan misinya saat ini. Tembakan barusan menyebabkan siaran televisi langsung mati dan anak buah si Gomez yang sedang menonton pun langsung menghubungi rekannya yang ada di sana. Sedangkan Nina, dia yang memiliki kesempatan pun langsung menghabisi anak buah si Gomez. Dari aksi semalam, Miguel harus diamankan oleh Edu dan rekan-rekan pekerjaannya. Ia dibawa menuju kamar tahanan dengan Edu yang sangat berat menerima kenyataan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, media mengabarkan jika orang yang telah menghabisi para koruptor itu adalah Miguel seorang diri. Severe drop in popularity as a result. Points over his opponent. Di beberapa jam kemudian, Edu menghadirkan mantan istri Miguel dengan bertujuan agar Miguel sadar akan perbuatannya. Dan setelah masuk, ia langsung menghampiri Miguel dengan raut wajah kecewa. Si mantan juga mengatakan kepada Miguel bahwa anaknya yang kini sudah pergi akan amat sangat kecewa dengan apa yang telah diperbuat oleh Miguel. Dan dirasa Miguel sudah berbeda dengan sebelumnya, dia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di dalam sel itulah Miguel melihat siaran langsung para pemilu yang sebentar lagi akan segera dimulai. Dan ternyata tembakan yang sempat Miguel lepaskan meleset dari kedua target yang ketika semua rakyat menyaksikan siaran tersebut, Gomez harus unggul dari lawannya yaitu Julia dan memutuskan untuk berpesta di malam itu juga. Tidak lama setelah itu, Miguel kembali dibawa menuju ruang interogasi dan si atasan memerintahkan bawahannya untuk menghabisi si Miguel. What do you want from me? Taking prisoners again. Nice and smooth. Namun Miguel yang merupakan seorang pembasmi koruptor pun langsung menghabisi orang tersebut. Setelah menghabisi anak buah atasannya, kini Miguel bersiap-siap untuk memburu si Gomez dan membawa persenjataan yang sangat banyak. Di sisi lain terlihat Gomez serta rekan-rekan yang sedang berpesta akan kemenangan dirinya, namun tanpa mereka sadari Miguel sudah membantai pengawal Gomez satu persatu dan mulai masuk ke dalam gedung tersebut.
Dan akhirnya Miguel pun bertemu langsung dengan manusia sampah seperti Gomez, di mana ia terlihat tenang namun seperti parasit yang sangat amat merugikan. Di saat Miguel mendekati Gomez, ia sempat berkata kepada Miguel bahwa bukan hanya satu negara lah yang akan turun-temurun melakukan korupsi, akan tetapi di seluruh penjuru dunia lah korupsi akan tetap ada. Namun, tembakan barusan mengundang anak buah Gomez berdatangan ke tempat itu, dan Miguel yang sedang merencanakan semuanya pun langsung meledakkan sebuah bom di basement. Akibat ledakan tersebut, awak media langsung mengabarkan jika tempat pesta si Gomez telah dihancurkan oleh sang pria bertopeng, yaitu Miguel. Namun ia harus tewas beserta orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut, dan kini para manusia serakah sudah terhapus meskipun beberapa tahun kemudian ada yang mencatatnya kembali. We must evolve, but until then, Di akhir film kita diperlihatkan kepada seseorang yang berpenampilan sama seperti Miguel, dan orang itu akan terus memburu para penjahat koruptor dan film pun selesai.